Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas ikan sapu-sapu ya. Sebagaimana kita tahu, pertama terima kasih nih kepada Bang Arif yang melalui aksi dan kontennya itu kita menjadi peduli nih dengan kondisi ekosistem sungai di Indonesia. Yang ternyata sudah banyak terinvasi oleh ikan yang bernama ikan sapu-sapu. Kenapa invasi? Karena ikan ini awalnya berada dari Amerika Selatan, kemudian terbawa ke Indonesia mungkin dengan jalur perdagangan atau hal lainnya, sehingga kemudian mencemari, mewabah, dan memakan ikan-ikan lokal di sungai-sungai di Indonesia, khususnya di Ciliwung atau sekitar daerah Jakarta. Nah, tapi untuk lebih lengkapnya, silahkan kalian cek sendiri aja di kontennya Bang Arif ya, bisa di YouTube ataupun di Instagram beliau. Beliau melakukan aksi-aksi yang cukup menarik perhatian supaya kita semakin peduli dengan lingkungan. Kali ini kita akan bahas hal yang sedikit berbeda tuh. Kalau yang dilakukan oleh Bang Arif, teman-teman, dan baru-baru ini adalah pemerintah Jakarta ya, Pemprov Jakarta untuk menangkap ikan sapu-sapu. Jadi ini ikan sapu-sapu nih. Ya, anggaplah ini ikan sapu-sapu lah ya. Selama ini kan ditangkap yang lagi masif di sosial media. Ditangkap, opsinya itu ada dua. Yang pertama yang biasa dilakukan adalah dikubur. Jadi kalau kalian dilihat videonya adalah biasanya ditangkap, dipotek ya, kemudian dikubur supaya tidak memunculkan bau yang menyengat karena proses pembusukan ikan tersebut. Dikubur, selesai ya. Kemudian selain dikubur, ada opsi lain yang sebenarnya kurang atau agak berbahaya ya, yaitu dimakan. Dimanfaatkan. Nah, dimanfaatkan ini opsinya ada beberapa lagi. Yang pertama yang sudah mungkin dilakukan adalah dimakan. Yang kita tahu ternyata diolah menjadi beberapa makanan tradisional. Tapi sayangnya adalah ikan sapu-sapu yang ada di sungai-sungai sekitar Jakarta dan Ciliwung itu sudah tercemar dengan limbah-limbah yang berbahaya bagi tubuh manusia. Sehingga kalau dimakan dalam jangka waktu panjang, ditengarai akan berbahaya bagi tubuh dimakan. Jadi ini masih tanda tanya atau bahkan berbahaya ya. Atau opsi lainnya yaitu diolah jadi misalnya pupuk ya. Jadi karena dia bahan organik, makhluk hidup, bisa difermentasi sehingga menjadi pupuk. Cuma ini belum tahu juga. Belum ada penelitian, belum ada riset yang dilakukan oleh baik pihak swasta ataupun pemerintah ya. Bagaimana sih dampak atau manfaat pupuk dari atau berbahan ikan sapu-sapu. Dan bagaimana cara mengolahnya yang tepat. Ini belum ada juga. Apakah mungkin untuk pupuk tanaman hias, atau mungkin tanaman buah, atau mungkin pohon sawit. Itu belum ada yang tahu ya. Begitu. Tapi yang jelas dengan ditangkap, dikubur, atau dimanfaatkan, apapun itu opsinya, itu bisa mengurangi populasi ikan sapu-sapu. Nah ini yang sudah dilakukan dan tersebar di sosial media. Nah, cuma kali ini saya mau memberikan opsi yang agak lain, yaitu dimusnahkan. Jadi kita akan bahas sekilas bagaimana cara memusnahkan ikan sapu-sapu selama-lamanya di sungai-sungai di Indonesia. Jadi setelah saya pelajari dan riset ya, ada beberapa opsi. Opsi yang pertama adalah namanya gene drive. Nah, apaan tuh gene drive kan? Jadi gene drive itu adalah sebuah teknologi ya untuk mengedit DNA atau genetik suatu makhluk hidup dengan perintah tertentu yang nanti perintah itu akan 100% diwariskan kepada anak-anaknya. Tapi sebagai contoh, yang paling simpel adalah ini sudah diterapkan ya atau sedang diriset di nyamuk, yaitu nyamuk malaria di daerah Afrika. Nama proyeknya adalah Target Malaria. Jadi nyamuk malaria diedit genetiknya sehingga kemudian keturunan-keturunannya itu kalau nggak salah jantan semua atau akhirnya tidak bisa membawa penyakit malaria itu. Sehingga lama-lama malaria
tidak menginfeksi manusia atau punah, wabahnya menjadi punah. Dan itu sudah diterapkan di proyek target malaria di daerah Afrika. Nah, pertanyaannya adalah apakah bisa konsep seperti ini juga diterapkan untuk spesies yang lebih besar ya? Kalau nyamuk-nyamuk kan serangga nih. Kalau ikan sapu-sapu kan ya kita tahu dia ikan dan bentuknya besar. Nah, apakah bisa? Secara teori atau framework sih bisa-bisa aja ya. Jadi, caranya seperti ini. Gen ikan sapu-sapu itu diedit. Diedit, kita masukkan perintah ke ikannya bahwa sperma yang dihasilkan oleh ikan sapu-sapu hanya mengandung kromosom Y. Jadi kan sperma nih keluar dari ikan sapu-sapu. Sperma yang keluar dari ikan sapu-sapu itu punya dua, bisa opsinya dua, X atau Y. X atau Y ya. X atau Y. Kalau Y itu jantan, kalau X itu betina. Betina. Sehingga kalau kita edit dan kita beri perintah kepada si genetiknya ikan sapu-sapu hanya untuk menghasilkan sperma yang berkromosom Y. Yang X itu hilang, tidak dikeluarkan, atau hilang, dimusnahkan oleh diri dia sendiri. Diserang oleh diri dia sendiri, sehingga tersisa Y. Y, kalau ketemu sel telur ini ya, sel telur ikan, bertemu sel telur itu X, ketemu Y, pasti hasil keturunannya adalah XY. XY itu pasti jantan. Jadi kita belajar sedikit biologi ya. Tapi harusnya kita udah belajar ini di SMP atau SMA kalau masih ingat mah. Gitu. Jadi X ketemu Y pasti jantan. Sehingga keturunan-keturunan ikan sapu-sapu di generasi seterusnya hanya jantan. Yang namanya jantan doang, ya dia tidak bisa bereproduksi. Tapi sedikit tentang reproduksi ikan ya. Jadi kalau ikan sapu-sapu itu kata Bang Arif, jadi dia si betina itu bertelur, telurnya kemudian dimasukkan ke mana? Sisi-sisi sungai ya. Dia lubangi sisi-sisi sungai, masukin telurnya ke sana. Kemudian barulah si pria, si jantan membuahi telur itu. Dan itulah yang menyebabkan kalau banyak itu sungai mudah tergerus atau mudah erosi karena sungai-sungainya bolong, diisi sama telurnya ikan sapu-sapu. Nah, itu dampak negatif lain dari ikan sapu-sapu. Nah, sehingga kalau turunannya jantan semua, ya udah, habis tuh ikan sapu-sapu, tidak bisa bereproduksi. Nah, ini opsi 1 ya. Plusnya adalah dia operasionalnya rendah. Kita cukup injeksi 1 kali, kita lepaskan ikan sapu-sapu yang udah bermutasi ya, hanya bisa menghasilkan sperma Y. Sekali injeksi, sekali dikeluarkan, maksudnya kita sebar ikannya, populasi ikannya ke beberapa titik di sungai-sungai, anggaplah Sungai Ciliwung, beberapa titik kan, berarti dari hulunya sampai di ujungnya kita sebar secara merata. Nanti dalam waktu beberapa tahun, tidak ada lagi generasi ikan sapu-sapu yang menghasilkan sperma memiliki kromosom X. Gitu. Tapi matinya akan secara natural ya, karena dia tetap akan hidup menjadi ikan sapu-sapu jantan selama umurnya. Saya nggak tahu ikan sapu-sapu itu hidupnya berapa lama, 5 tahun atau katanya bisa sampai 10 tahun. Saya kurang paham. Tapi lama-lama jantan semua akhirnya habis juga gitu. Nah, itu opsi 1 ya. Minusnya adalah sekali kita lepaskan, dia akan terus berada di dalam diri ikan sapu-sapu. Risikonya adalah bisa jadi nih, takutnya tiba-tiba ada ikan sapu-sapu Indonesia yang sudah bermutasi ini dikirim ke Amerika Selatan, kemudian masuk ke ekosistem Amerika Selatan, ya dia bisa memusnahkan habitat asal. Jadi bisa jadi ya, ekstrim case-nya adalah habitat asal ikan sapu-sapu di Amerika Selatan kena mutasi ini, akhirnya musnah juga gitu. Dan kalau itu bahaya karena habitat asalnya sudah ada rantai makanan yang terbentuk di ekosistemnya. Nah, sekarang kita masuk opsi 2. Opsi 2 itu namanya Trojan Meal. Nah, namanya masih sama ya, yaitu Trojan Meal. Meal itu laki-laki, jadi kita ngincer yang laki-laki terus nih. Nah, jadi kalau di Trojan Meal, itu agak panjang sebenarnya prosesnya. Nggak semudah ini.
Nah, prosesnya adalah ambil ikan yang perempuan. Ambil ikan yang perempuan. Kemudian ikan perempuan ini kita modifikasi atau kita beri hormon-hormonan ya. Sehingga yang awalnya ikan perempuan itu kromosomnya X berubah menjadi XY. Loh bang, kan XY kan tadi jantan ya? Iya, tapi dia tetap perempuan. Tapi kromosomnya berubah jadi XY karena diberi hormon. Nah, karena jadi XY, dia tetap bertelur nih. Dia tetap bertelur, meskipun kromosomnya XY, dia tetap bertelur. Kemudian dia kalau dibuahi sama ikan jantan. Nah, nanti kurang lebih seperti inilah. Kita buat aja. Yang ini agak ribet sih, cuma nggak apa-apa. Ini ada X, ada Y, ini ada X, ada Y ya. X ketemu X, X, X. X ketemu Y, X, Y. X ketemu Y, X, Y. Y ketemu Y, Y, dan Y. Ini normal, ini jantan normal. XX itu, XY itu jantan normal, XX itu betina normal. Nah, yang kita incar ini sebenarnya. YY, yaitu Trojan male atau super ya. Jadi dia laki-laki doang, gen kromosomnya YY doang, laki-laki super kuat. Nah, kalau YY itu laki-laki super tadi, ketemu XX, betina normal, otomatis keturunannya adalah, ya bisa ditebak, X temu YY ya pasti hasilnya XY 100%. XY 100% artinya jantan. Jadi sama-sama menghasilkan ikan sapu-sapu yang isinya jantan doang. Nah, bedanya adalah kalau ini kita cukup edit genetiknya, mutasi, kita sebar merata di Sungai Ciliwung 1 kali secara terus-menerus keturunannya sampai akhir hayat nih, sampai kiamat juga dia akan menjadi laki-laki. Kemampuannya hanya memproduksi laki-laki. Tapi kalau yang ini, yang Trojan male, karena dia tidak digenetik, kita harus melepaskan ikan sapu-sapunya berkali-kali terus-menerus. Kalau perlu tiap bulan atau tiap 3 bulan, itu kita terus lepaskan. Jadi kita harus memiliki peternakan ikan sapu-sapu. Tambak ikan sapu-sapu kita harus punya tuh di setiap titik Sungai Ciliwung misalnya. Kita punya ternakannya, kita lepasin terus tiap bulan. Nah, plusnya memang kalau secara biaya mungkin lebih murah ya. Secara perizinan regulasi mungkin ini lebih mudah. Karena kita tidak mengedit genetiknya, ini benar-benar kayak selective breeding aja. Tapi minusnya adalah biaya operasional tinggi. Bayangin kita harus beternak ikan sapu-sapu dan melepaskannya terus di berbagai titik di Sungai Ciliwung. Dan minusnya lagi adalah karena kita menambah ikan sapu-sapu di sungai, berarti ikan sapu-sapu makin banyak dong. Kita ngelepasin ya, makin banyak, lama makin banyak. Dan kita nggak tahu sekuat apa ekosistem Sungai Ciliwung bisa bertahan dengan gempuran ikan sapu-sapu. Yang sekarang aja udah ikan lokal yang semakin sedikit, apalagi kita tambahin ikan sapu-sapu. Meskipun niatnya baik ya, niatnya adalah untuk supaya keturunannya nanti laki-laki semua. Tapi kalau kita tambah-tambah terus, ya nggak ada yang tahu sekuat apa ekosistem. Jadi ini penuh risiko juga, sama. Nah, maka kita ada opsi ketiga, masih ada opsi ketiga. Saya tulis sini aja, nggak apa-apa ya. Yang ini agak ekstrim ya. Namanya, ya kita tahu, virus. Kita pakai virus. Kalau ini pakai genetik, ini pakai breeding, ini pakai virus. Jadi kita lepaskan virus yang memang spesifik menyerang ikan sapu-sapu sesuai dengan yang ada di Indonesia. Tapi kita juga punya 2 opsi nih, kan, virus ini. Virus yang seperti apa? Ada yang lethal ya. Lethal ini berarti membunuh. Virusnya dimodifikasi, membunuh spesifik ikan sapu-sapu dengan merusak organ tertentu. Misalnya insang ya, atau organ-organ lainnya yang vital bagi ikan sapu-sapu. Jadi begitu kita suntikan ke ikan sapu-sapu, kita sebar merata, dia akan menularkan ke ikan sapu-sapu lainnya, dan dia akan mati. Itu. Tapi memang secara operasional rendah banget. Sekali lepas dia akan
bereplikasi sendiri dengan cepat. Kalau gene drive, kita nunggu keturunan-keturunannya. Laki-laki, lama-lama yang laki meninggal sendiri kan. Tapi kalau virus ya udah langsung meninggal tuh. Dalam tempo ya kapan si ikannya tidak bisa bertahan dengan virus tersebut. Mati. Cepat ya, mungkin mungkin sampai 5 tahun. Mungkin ya, nggak tahu. Nah, cuma negatifnya adalah kalau misalnya matinya berbarengan, serentak ya, maka akan menghasilkan limbah, yaitu bangkai ikan sapu-sapu. Baunya pasti nggak enak, busuk, sungainya sudah tercemar, makin tercemar, ekosistem juga akan makin mati. Jadi dilema ya, super dilema. Mau cepat tapi jadi limbah. Mau lama, aman, mau aman tapi lama banget, belum tentu ekosistem bertahan, apalagi kita tambahin ikan sapu-sapu. Atau yang ini, yang kita mutasi genetiknya, tapi ada risiko dia kalau sampai ke Amerika Selatan, habitat asalnya bisa musnah. Ikan sapu-sapu di habitat asalnya maksud saya. Nah kemudian ada opsi yang lain. Ini tadi kan Little yang membunuh ya, virus membunuh. Ada yang namanya VIC, yaitu Viral Immunocontraception. Nah sama seperti gene drive, bedanya adalah dia via virus. Jadi kita sebar virus yang tugasnya adalah menurunkan hasrat si ikan jantan untuk melakukan reproduksi gitu ya. Entah itu nanti berpengaruh secara bentuk ikannya, bentuk reproduksi ikannya, atau enggak gitu ya, saya nggak tahu. Jadi virus itu disebarkan, nanti kesehatan reproduksi si jantan terganggu. Sehingga meskipun ada telur ya, meskipun ada telur di sela-sela sungai, sisi-sisi sungai itu, dia tidak mau membuahi. Karena mungkin nafsunya berkurang gitu, atau memang organ reproduksinya terganggu sehingga spermanya tidak bisa keluar atau rusak. Nah itu yang bisa dilakukan oleh virus yang metodenya kontrasepsi ya. Immunocontraception adalah maksudnya kontrasepsi. Jadi tidak ada reproduksi. Telurnya ada, reproduksinya nggak ada. Lama-lama musnah juga. Begitu. Plusnya sama ya, biaya operasionalnya rendah. Minusnya adalah yang namanya virus, dua-duanya tidak tahu ya siapa yang bisa mengontrol. Kalau bisa terbawa ke ikan lain itu sangat possible. Jadi dari sisi keamanan itu faktor-faktornya lebih banyak tidak diketahui. Dan proses risetnya, terutama yang virus, tentu panjang ya untuk mengetahui faktor keamanan dan dampak-dampak lainnya. Jadi saya sangat ragu ini bisa disetujui atau disepakati oleh banyak pihak gitu. Nah, tapi itu adalah intinya beberapa solusi yang memungkinkan bagaimana kita memusnahkan ikan sapu-sapu selama-lamanya dari ekosistem Indonesia. Bukan berarti ditangkap itu nggak perlu ya, tetap perlu. Manapun solusi yang kita ambil, opsi dimusnahkan dilakukan, penangkapan tetap perlu untuk melakukan percepatan ya. Misalnya kita pakai yang ini ya, yang gene drive ini. Keturunan dia laki-laki semua. Kan dia tetap bisa bertahan lama di sungai. Nah, kalau ditangkepin bisa jadi lebih cepat berkurangnya di ekosistem sungai. Gitu. Jadi tetap perlu ya kombinasi. Maksud saya adalah kalau ditangkap doang sangat meragukan ikan sapu-sapu bisa hilang atau berkurang dengan drastis. Tapi kalau dikombinasikan dengan cara lain menggunakan teknologi atau bioteknologi, kemungkinannya bisa lebih cepat. Begitu ya, saya tidak ada preferensi mau pilih yang mana untuk opsi-opsinya. Nah, silakan teman-teman tulis di kolom komentar nih. Kira-kira dari beberapa opsi itu, teman-teman prefer mana? Mana yang paling possible ya? Mana yang secara operasional mungkin lebih murah, dan mana yang dampaknya lebih aman dan lebih cepat. Nah, silakan kalian tulis di kolom komentar pendapatnya, kira-kira pilih yang mana. Saya nggak mau milih nih, biar kalian aja yang pilih. Sekian, terima kasih.